Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Erlina Julianasi, guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Karangsembung, sekaligus mahasiswa peserta PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Program Pendidikan Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Negeri Padang. Pada hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melakukan uji kinerja atau mungkin praktik pembelajaran kompetensi dasar, menuangkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk teks cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan di kelas 9H SMP Negeri 1 Karangsembung, Kabupaten Cirebon. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran bahasa Indonesia hari ini, mari kita membaca doa bersama. Membaca doa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Kelas 9H, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Siapa yang tidak hadir hari ini? Coba dicek temannya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oh, Dimas. Dimas Prana ya? Dimas Prana apa? Sakit. Selain Dimas Prana, ada lagi? Hadir semua ya? Sehat semua? Alhamdulillah. Kelasnya sudah disapu belum anak-anak? Sudah, iya nampak bersih ya, sudah dipiket. Alhamdulillah. Dicek ada sampah tidak di sekitar kalian? Tidak, sudah bersih ya? Bagus, selalu dijaga kebersihannya agar belajarnya nyaman. Kelas 9H, kita yel-yel dulu supaya semangat dalam pembelajaran hari ini. Kelas 9H, tetap semangat terus belajar. Tepuk tangan. Ya, hari ini kita akan belajar menulis teks cerpen, menuangkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk teks cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan. Sebelum pertemuan hari ini, kita sudah belajar mengenai cerpen. Mengenai apa saja? Siapa yang masih ingat pembelajaran sebelumnya? Acungkan tangan. Ya, Naura. Iya, mengidentifikasi unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik cerpen, masih ingat tidak apa saja? Yang pertama, tema. Yang kedua, tokoh. Tiga, latar. Empat, alur. Lima, sudut pandang. Yang keenam, amanat. Kemudian setelah mengidentifikasi unsur intrinsik, kita sudah pernah belajar apa lagi ya anak-anak? Acungkan tangan. Ya, Alista. Mereproduksi teks cerpen. Menuliskan kembali teks cerpen sendiri. Selain mereproduksi teks cerpen, kita sudah belajar apa lagi? Ya, Mega. Menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks cerita pendek. Struktur teks cerita pendek apa saja? Yang pertama, orientasi. Yang kedua, komplikasi. Yang ketiga, resolusi. Yang keempat, koda. Masih ingat ya semua pembelajaran sebelumnya? Nah, pembelajaran tersebut yang sudah kita pelajari akan bermanfaat untuk pembelajaran hari ini, menulis cerpen dengan memperhatikan struktur. Strukturnya sudah kita pelajari dan memperhatikan aspek kebahasaan. Aspek kebahasaannya sudah pernah kita pelajari. Sekarang akan diterapkan dalam tulisan cerpen yang akan kita buat. Sebelum belajar, mari kita menyegarkan otak dulu dengan senam otak ya. Silakan berdiri dan ikuti gerakannya.
Anak-anak sudah selesai senam otak, bagaimana? Segar pikirannya, perasaannya, otaknya? Segar. Semangat belajar hari ini? Semangat. Hari ini kita akan belajar menulis teks cerpen. Untuk materinya sudah pernah Ibu share di grup WA 2 hari yang lalu, ya. Sekarang belajar menulis teks cerpen. Tujuannya untuk apa, Bu, belajar menulis teks cerpen? Tujuannya yang pertama agar kita bisa membuat kerangka teks cerita pendek. Setelah kita membuat kerangka teks cerita pendek, tujuan yang kedua, kita bisa mengembangkan kerangka teks cerita pendek tersebut menjadi tulisan teks cerpen. Manfaatnya apa, Bu, belajar ini untuk kehidupan sehari-hari? Manfaatnya, ketika kita punya pengalaman yang berkesan, ketika mengalami kejadian yang menyedihkan, menyenangkan, menyebalkan, menyakitkan, kita bisa menuangkannya ke dalam cerita pendek. Jadi kita bisa menulis pengalaman sehari-hari kita dalam bentuk cerita pendek, bukan dalam bentuk status galau ya anak-anak ya. Tidak dengan menulis status galau di sosial media. Anak-anak, materi yang sudah Ibu share di grup WA 2 hari yang lalu, masih ingat tidak? Sudah dibacakan semuanya ya? Sudah baca ya? Sudah. Langkah-langkah menulis teks cerpen, siapa yang masih ingat? Ya, Alika. Menentukan pengalaman atau gagasan sebagai ide pokok cerita. Betul. Yang kedua, siapa yang mau berpendapat? Billy. Membuat kerangka cerita. Bagus, ingat ya. Yang ketiga, langkah yang ketiga, ya Rianti, mengembangkan kerangka cerita menjadi teks cerpen. Yang keempat apa? Ya Vivian, mengedit teks cerpen. Betul, berarti kalian sudah membaca dan sudah memahami materi yang Ibu kirim di grup WA. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini kan menulis teks cerita pendek. Berarti nanti ada yang akan kita hasilkan berupa tulisan teks cerita pendek. Adalah teks cerita pendek. Hasil karya diri sendiri, bukan kopas dari Google atau kopas dari cerpen yang sudah ada ya anak-anak ya. Siap membuat karya kita? Siap menyelesaikan proyek kita? Siap, bagus.
sebelum menyelesaikan proyek kita, Ibu tanya dulu nih, kan kita proyeknya menulis teks cerpen. Ibu tanya dulu, kira-kira dalam menulis cerpen itu sulit atau mudah ya anak-anak? Sulit. Sulitnya apa? Coba siapa yang mau mengungkapkan? Ya. Sulit menentukan orientasi dan sulit mengawali cerita. Ya, karena kita belum terbiasa, kita bingung ketika mau menulis cerpen, mau menulis apa ya untuk mengawali cerpen kita. Kemudian yang kedua, selain kesulitan orientasi apa? Nah, tadi proyek kita adalah menulis teks cerpen. Hasil proyeknya berupa teks cerpen. Ibu sudah membuat proyek hasil karya teks cerpen. Sudah dibaca di grup WA? Sudah. Ya, seperti ini hasil karya Ibu. Sudah dibaca ya, ini hanya dilihat sekilas saja. Ayo kita susun rencana proyek menulis teks cerpennya. Karena kita memiliki proyek menulis teks cerpen, kita harus susun nih apa saja yang akan kita lakukan. Rencana apa saja yang harus dilakukan untuk menyelesaikan tahapan demi tahapan dalam menulis teks cerpen. Yang pertama, iya, kita pilih dulu pengalaman atau gagasan sebagai ide untuk menulis teks cerpen. Yang kedua, rencana yang akan kita lakukan apa? Membuat kerangka cerita. Yang ketiga, presentasi. Harusnya setelah membuat kerangka, kita mengembangkan kerangka. Namun sepertinya tidak cukup waktunya kalau hari ini langsung selesai. Jadi kita buat kerangka saja dulu. Setelah selesai kerangka, presentasikan. Setelah presentasi, yang keempat proyek kita apa sayang? Mengembangkan kerangka teks cerpen. Selanjutnya yang kelima, mengedit. Nanti jika sudah jadi, hasil proyek kalian rencananya akan Ibu publikasikan dalam bentuk buku kumpulan cerpen atau antologi cerpen. Nanti bangga kan ada buku yang ada nama kaliannya. Bangga tidak anak-anak? Semangat menyelesaikan proyek hari ini? Semangat. Yuk, setelah kita tahu susunan rencana yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan proyek hari ini, sekarang kita susun jadwalnya. Karena pembelajaran hari ini kita 2 jam pelajaran atau 80 menit. Kira-kira apa saja ya yang bisa diselesaikan dalam 80 menit pembelajaran hari ini? Untuk memilih pengalaman atau gagasan sebagai sumber cerita kita, kira-kira bisa tidak dikerjakan hari ini anak-anak? Bisa. Untuk menentukan kerangka teks cerita, kira-kira bisa tidak dikerjakan hari ini? Bisa. Untuk mengembangkan kerangka menjadi teks cerpen yang utuh, yang jadi, yang selesai, bisa tidak dikerjakan hari ini? Tidak bisa. Berarti nanti proyeknya dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Jadi nanti setelah membuat kerangka, kita presentasi saja ya. Kemudian untuk mengedit teks cerpennya bisa dikerjakan hari ini? Tidak. Pertemuan selanjutnya ya anak-anak. Ayo kita kerjakan proyek kita mulai sekarang. Ibu bagikan dulu LKPD-nya ya anak-anak ya. Anak-anak, LKPD-nya sudah dapat semua? Sudah. Coba diperhatikan LKPD kita sekarang mulai mengerjakan proyek. Tadi yang pertama yang kita kerjakan adalah menentukan pengalaman atau gagasan. Tentukan dulu pengalaman atau gagasannya. Kira-kira pengalaman hidup apa yang akan kalian pilih untuk cerita kalian? Atau ide, gagasan, imajinasi apa yang akan kalian buat untuk cerita kalian? Silakan. Nah, setelah kamu sudah dapat kerangkanya, sekarang pikirkan kira-kira yang mau diceritakan poin-poinnya apa saja ya untuk orientasi, komplikasi, resolusi, dan kode. Poin-poinnya saja dituliskan. Bisa tidak anak-anak? Bisa. Semangat ya. Oke.
Ibu iringi dengan musik. Silakan, selamat mengerjakan.
Anak-anak, sudah selesai? Sudah. Jika sudah selesai, sekarang waktunya presentasi. Presentasikan kerangka yang sudah kalian buat di depan kelas. Siapa yang akan presentasi pertama? Acungkan tangan. Ya, silakan, siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil karya ciptaan saya. Pengalaman atau gagasan, membeli motor baru. Orientasi, Naswa ingin mempunyai motor baru untuk berangkat ke sekolah. Kedua, Naswa meminta dibelikan motor kepada ayah dan ibunya. Ketiga, ayah dan ibu Naswa membelikan motor untuk Naswa berangkat ke sekolah. Komplikasi, Naswa jika pulang sekolah, dia langsung pulang, melainkan main bersama 3 orang temannya, yaitu dia, dan Dewi. Bersama 3 orang temannya. Ayah dan ibu Naswa khawatir karena Naswa belum pulang, padahal ini sudah jamnya pulang. Resolusi, Naswa tidak diizinkan lagi untuk membawa motor ke sekolah. Akhirnya, Naswa berangkat ke sekolah dan oleh ayahnya. Kode, jika diberikan kesempatan, digunakan dengan sebaik-baiknya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ada yang akan menanggapi kerangka teks cerita dari Hiswa? Ya, tepuk tangan untuk Hiswa. Silakan duduk. Selanjutnya yang akan presentasi siapa anak-anak? Ya, Mega. Silakan Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya saya. Pengalaman atau gagasan tas baru. Orientasi. 1. Sheila ingin membeli tas baru. 2. Sheila meminta diberikan tas baru kepada ayahnya. 3. Ayahnya memberikan tas baru untuk Sheila. 4. Sheila senang karena diberikan tas baru oleh ayahnya. Kombinasi. Sheila pergi ke sekolah menggunakan tas baru yang dibelikan oleh ayahnya. Banyak orang yang ingin melihat tas baru Sheila. Sheila dibully oleh Caca di kelasnya. Resolusi. Sheila melaporkan kasus bully kepada guru di sekolahnya. Keesokan harinya, ayah Sheila datang ke sekolah. Ayah Sheila membicarakan masalah yang membuli Sheila. Kode, janganlah iri terhadap barang yang dipakai orang lain. Tetap bersyukur dengan apa yang kita punya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan temannya, ada yang ingin menanggapi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamil Gunawan. Mohon izin menanggapi kerangka teks cerpen hasil karya Mega Khairani. Menurut saya, kerangka teks cerpen hasil karya Mega Khairani sudah tepat. Dari bagian orientasi, komplikasi, resolusi, dan kode sudah betul.
dan sesuai. Sekian tanggapan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mega, silakan duduk. Ya, anak-anak sudah selesai semua presentasinya ya? Sudah. Sekarang Ibu mau bertanya, sudah bisa membuat kerangka cerita? Sudah. Sudah berhasil membuat proyek kerangka ceritanya? Sudah. Coba dicek, kerangka yang kalian buat sudah sesuai dengan struktur belum? Dicek. Sudah? Sudah dilihat? Sudah sesuai? Ibu tanya nih, berarti membuat kerangka cerita itu mudah atau sulit? Mudah. Pembelajaran hari ini menulis teks cerpen sampai tahap membuat kerangka menyenangkan atau membingungkan? Kalian senang belajarnya? Senang. Dari pembelajaran hari ini sudah bisa apa aja anak-anak? Yang pertama, menentukan pengalaman atau gagasan. Sudah bisa ya? Yang kedua, sudah bisa apa lagi kalian? Membuat kerangka cerita. Apakah ada yang belum dipahami atau yang ingin ditanyakan? Silakan acungkan tangan. Sudah paham semuanya anak-anak? Sudah. Anak-anak, pembelajaran hari ini, proyek yang sudah kita selesaikan, ada berapa? Ada 2. Yang pertama, iya, kita sudah menyelesaikan pengalaman atau gagasan yang dipilih. Yang kedua, yang sudah diselesaikan kalian, apalagi? Kerangka cerita. Sudah jadi ya anak-anak ya? Yang belum jadi, yang belum dilakukan, apa berarti? Mengembangkan kerangka, membuat cerpennya. Belum jadi kan cerpennya anak-anak? Belum. Kemudian yang kedua yang belum dilakukan apalagi? Ya, akan kita lakukan di pertemuan selanjutnya. Anak-anak, pembelajaran menulis teks cerita pendek hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita mendapatkan kejadian, ketika kita mengalami peristiwa yang menyenangkan, menyakitkan, menyedihkan, atau pengalaman yang mengesankan, kita bisa menuliskannya dalam bentuk teks. Jika kalian mengalami peristiwa yang galau, atau peristiwa yang menyenangkan, atau peristiwa yang berkesan, mau menuliskannya dalam bentuk teks cerpen, atau mau menuliskannya dalam bentuk status galau di sosial media? Dalam bentuk teks cerpen saja, lebih bernilai daripada menulis kata-kata tidak jelas di sosial media. Setuju anak-anak? Bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Selanjutnya di rumah, Ibu kasih tugas kalian ya untuk membaca teks cerpen. Teks cerpen dibaca, teks cerpen hasil karya orang lain ya. Silakan dibaca-baca teks cerpennya. Cari sebanyak-banyaknya cerpen, dibaca agar menambah kosakata kita, menambah pengetahuan kita dalam menulis cerpen. Ketika membaca cerpen bagus, oh cerpen bagus tuh seperti ini. Nanti kalian bisa menulis cerpen seperti yang kalian baca. Kalau sudah terbiasa membaca cerpen orang lain yang bagus. Ya, ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak. Ya anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Anak-anak, menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam